Pemirsa, pandemi Corona-19 menghancurkan semua aspek kehidupan manusia. Buleleng pun tidak luput dari keganasan virus produk Cina tersebut. Namun demikian, hasil evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali menetapkan Buleleng sebagai satu-satunya kabupaten dengan status zona kuning. Itu artinya bahwa upaya penanganan COVID di Kabupaten Buleleng perlahan tapi pasti telah membuahkan hasil. Pemirsa, namun masih ada satu tugas penting yang sedang menanti kita, yaitu pemulihan ekonomi. Terkait dengan pemulihan ekonomi ini, pemerintah pusat telah menyiapkan satu program, yaitu peminjaman dana pemulihan ekonomi nasional yang disingkat PAN. Kabarnya Buleleng tertarik dengan program itu. Nah, untuk membahas itu, kami sedang bersama Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putra Kusraniani, untuk menjelaskan lebih jauh kepada kita semua tentang kebijakan tersebut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Bupati, Ya. kepala daerah yang lain, tampaknya banyak yang tidak berani mengambil program itu. Perhitungan mereka bahwa untuk pengembaliannya cukup berat bagi mereka. Tetapi Bupati Buleleng berani, ya, bukan sekedar berani tapi nekat loh mengambil program ini. Bagaimana latar belakang pemikiran Pak Bupati? Pertama saya luruskan dulu. Bukan tidak berani, mungkin terlambat mereka paham terhadap program ini. Bahkan Kabupaten Gianyar lewat SMI yang berbunga pun udah ada pinjam duluan. Sehingga di Gianyar banyak proyek-proyek spektakuler yang sudah jalan semua dari pinjaman. Nah, bahkan pemerintah provinsi mengajukan pinjaman juga 2,5 triliun. Jadi nggak salah ini. Nah, ini kan masalah tanggap kita lebih dulu karena ini dana ini kan bunganya 0%. Nah, cuman kita mengajukan, tapi belum tentu kita dapat. Nilainya belum tentu kita pastikan berapa dapat, tapi hanya mengajukan. Ini biar nggak salah nanti teman-teman di DPR, biar nggak larut dengan angka bahwa kita mengajukan 571 miliar ke pusat. Itu hanya berupa proposal, berapa diberikan kita nggak tahu. Ya, yang jelas substansi daripada PEN ini adalah bagaimana mengembalikan ekonomi kita, ya, utamanya menggerakkan sektor-sektor real dan yang bekerja di sektor informal. Ini kan sekarang yang stabil penghasilan kan cuma PNS. Di luar PNS kita nggak stabil. Nah, pertanian pun yang dianggap secara struktural harusnya tidak terdampak, kenyataan terdampak. Karena apa? Hasil produksi banyak nggak terbeli. Petani sayur nggak bisa jualan. Sayurnya biasanya jual ke hotel nggak bisa. Sampai petani bunga pun yang untuk bikin cana menurun produksinya karena mungkin mereka efisiensi ya. Yang canangnya mungkin nggak, hotel yang banyak sekarang menurun juga, nilainya, jumlahnya menurun, secara kuantiti dia menurun, sehingga seluruh sektor ini, seluruh sektor. Nah, untuk itulah kita mencoba, pemerintah awalnya memberikan bantuan-bantuan, ada BSU, BST, bantuan langsung tunai kan, macam-macam. Tapi apakah terus dengan sistem bantuan? Kan nggak mungkin. Sehingga dibuatkanlah pemulihan ekonomi sejenis obligasi daerah. Bagaimana daerah diberikan pinjaman. Nah, awalnya nilainya besar. Awalnya nilainya 629,5 triliun. Tapi itu kan macam-macam. Ada pemulihan di sektor pariwisata, ada pemulihan ada dana BST di sana, ada UKM di sana. Sisanya itu biar nggak salah, cuma 10,2 triliun. Yang diberikan pinjaman untuk daerah untuk memperbaiki sektor-sektor yang dianggap bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut bekerja. Jadi itu yang kita ini. Nah, terus logikanya sekarang ada yang mungkin yang bicara kenapa nggak sektor pertanian diberikan lebih banyak porsi dan sebagainya. Sederhana saya jawab. Mari kita coba bedah bahwa
struktur ekonomi masyarakat kita dominan tuh 65% hampir dari sektor jasa. Sisanya dari sektor pertanian dan lain sebagainya. Nah, artinya dan pertanian juga dipengaruhi sama supply dan demand-nya. Supply-nya ada, kalau demand-nya nggak ada juga jeblok juga dia, kan? Misalnya tiba-tiba musim mangga sampai busuk nggak ada yang beli. Jeruk juga gitu, sampai busuk nggak ada yang beli. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus sumbernya kita cari. Kalau kita berbicara seperti para pakar bicara bahwa kita harus menghidupkan pertanian dalam arti luas, bla 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 bla. Maaf ya, saya kritik sedikit ya. Mereka paham nggak struktur makro daripada ekonomi? Regional Bali, bukan nasional. Nah, regional Bali. Tapi kalau kita berbicara pada struktur ekonomi makro nasional, bahkan global, dunia, itu tergantung kemampuan kita dalam membuat analisa. Sekarang ada istilah smart farming, ya nggak? Pertanian yang cerdas. Jadi pertanian yang cerdas itu bagaimana mulai menanam sampai menjual sampai jatuh di konsumen itu memiliki keunggulan-keunggulan komparatif yang bisa kita ambil, itu smart farming. Saya bukan nggak paham, ya nggak? Nah, sekarang persoalan kita, pandemi ini pandemi global, ekspor pun nggak bisa. Kita yang sebenarnya model pertanian kita untuk di Buleleng itu saya udah petakan yang menjadi keunggulan komparatif daerah. Contoh, anggur, hanya di Buleleng ada anggur, dan nggak ada anggur. Cengkeh, Buleleng yang dominan, ya nggak? Kemudian coklat juga Buleleng dan negara yang dominan. Makanya sekarang kita kalau bisa petakan pasarnya. Contoh, kalau kita mau serius di Madenan tentang coklat misalnya, ayo kita olah coklatnya. Nanti kalau mau pasar yang sederhana, nanti warung-warung di kantin-kantin sekolah, kita supply coklatnya lebih higienis, pasarnya ada, membuka pasar. Nah, yang paling penting bagi saya pertanian adalah bagaimana penanganan pasca panen, ya nggak, distribusinya, ya nggak, memetakan kebutuhannya, kemudian memiliki keunggulan, ya, terhadap hasil produksi. Nah, pernah kita berpikir, ada yang menyatakan kepada saya misalnya, Pak Agus, pengen itu buat dong ini industri pengolahan. Iya, tapi bagi saya sejauh mana keunggulan produksi pertanian olahan kita bisa bersaing lewat Bali, luar Bali, karena kita masih terdikotomi oleh halal dan tidak halal. Ini kan persoalan, saya udah ngitung. Kadang-kadang orang berpikir ngomong pada saya tuh tak paham gitu loh. Makanya saya tuh orangnya general ya. General, kita mencoba menganalisis semuanya dengan pasti. Nah, kalau strukturnya sudah seperti itu, ya nggak, berarti banyak orang sekarang yang tidak bekerja, ya nggak. Dulu jadi pegawai hotel, pulang diam, buruh bangunan tidak bisa kerja karena nggak ada proyek, kayak gitu ya. Nah, kalau petani jalan, orang mau belanja 100, sekarang 50 ngirit lah, sehingga pasarnya terdegradasi. Nah, makanya benar kasih pen. Kalau kita bicara pen, yang kita harapkan karena pinjaman, ya nggak, sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai kepala daerah, harus juga yang sifatnya bagaimana mengakselerasi ke depan pasca pandemi, bisa memberikan multiplier terhadap ekonomi masyarakat, ya, dan pemasukan asli daerah untuk orang Buleleng. Di samping di dalamnya tentu dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat kita untuk bekerja di sektor jasa ini, yang ujung-ujungnya adalah memberikan multiplier, ya nggak? Multiplier, misalnya contoh sederhana aja, mereka kerja di sana pulang, dia beli ikan, dagang ikannya hidup, dia beli beras, kan begitu, itu multiplier, gitu loh. Jadi jangan berpikir untuk pen ini jangan disalahartikan dalam perspektif politik. Ya, saya paham ada beberapa partai, saya nggak bilang orang sebut satu persatu nggak baik ya,
yang sebagian besar partai itu sadar ketika emosinya saya ketuk, ya enggak? Saya ketuk hatinya, kamu orang Beleleng. Yuk majukan Beleleng ini. Contoh, saya pasang dana di stadion. Stadion ini harapan saya nanti bisa dikerjakan proyeknya, bisa orang bekerja, truk ngangkut pasir bisa jual pasir, dan lain sebagainya. Nanti kalau udah jadi, bisa ngundang klub sepak bola sana sini, nginep di Beleleng hotelnya. Ke depannya harus terukur juga, nggak bisa ngawur-ngawur kita. Kita hajar Beleleng, kita buat berubah gitu. Saya bilang, yang nggak ngerti ini, yang ngambil ini, untung nggak berani debat sama saya. Kalau ini debat sama saya bilang bodoh kamu, saya bilang itu.